mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.
see gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau hampiri tatanya. Mari kita siapkan hati kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau setiap kami datang ke tempat ini, kami percaya Tuhan, semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan pada setiap kami. Engkau Allah yang tidak habis-habisnya, kasih-Mu Tuhan mengalir pada setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Allah kami yang berserta dengan kami. Maka badai apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Karena Engkau Allah beserta dengan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam-Mu ada sukacita, di dalam-Mu ada penghiburan, di dalam-Mu Tuhan ada kemenangan Bapa yang akan kami dapatkan Tuhan. Untuk menghadapi hidup hari lepas hari Tuhan, yang terus Tuhan penuh kemenangan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Yesus. Mari jemaat, kita mau katakan, ini setiap kami Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu yang kami tahu Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Yang kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Bapa Kau mendengar
Kami percaya Tuhan, Bapa kekal mulia, Engkau hadir di tempat ini. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu, katakan dengan iman. Mengalir Rasakan kuasa Allah tempat maha tinggi, menjamamu pagi hari ini. Bapa kekal mulia, Yes, Lord. Kau hadir di sini, memulihkan hati, Pulihkan setiap hati kami Tuhan. bukan yang Selidiki setiap hati kami Tuhan. tenang bersamamu. Bapa mengalir Terima kuasa yang membebaskan. tinggi, Terima kuasa yang menghibur. mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kami kan tenang Kan Tuhan. bersamamu, Bapa kuasa dari tempat maha tinggi. Yes Lord. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Pulihkan setiap kami Tuhan. hati, menyembuhkan yang terluka. Kan tenang. Kan tenang bersamamu, Bapa kuasa dari tempat maha tinggi. Terima dengan iman. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, damai kami bersamamu, damai kami bersamamu, haleluya. Kami kan tenang bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Jiwa kami Yang kami tahu Tuhan, bersamamu Tuhan, badai apapun Tuhan dalam hidup kami, jiwa kami tenang Tuhan. Jiwa kami tenang Yesus, karena bersamamu Tuhan, kami dapat melewati badai hidup apapun. Kami pasti yakin menang bersamamu Bapa. Di dalammu Tuhan ada kelepasan. Di dalammu Tuhan ada kesembuhan. Di dalammu Tuhan ada kuasa yang melebihi apapun. Kami percaya Tuhan pagi hari ini. Setiap kami tenang Tuhan di hadirat-Mu. Setiap kami tenang Bapa di hadirat-Mu. Oh haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan memuji, menyembah-Mu. Kami siap Bapa meninggikan nama-Mu Tuhan.
bersorak-sorai Tuhan, menari untuk menyukakan hatimu pagi hari ini. Mari yang siap dan antusias memuji, menyenangkan nama Tuhan. Katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Bagaimana kabarnya luar biasa, amin. Bagaimana kabarnya luar biasa, amin. Amin. Ya, coba lihat kanan kiri depan belakang. Shalom. Shalom. Siap bernyanyi buat Tuhan, amin. Amin. Yuk. Mari kita sukakan Tuhan pagi hari ini. Karena Dia yang layak disembah. Mari angkat suaramu. Menari buat Tuhan. Haleluya. Mari katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Mari nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia, kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Mari kita angkat tinggi-tinggi nyanyian pujian Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Mari katakan. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Yuk Yerusalem, katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Kau ada dalam hati kami, Tuhan. Takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Bawa sorak padimu, sukacita surga nyata, penuhiku sukacita surga nyata, penuhiku. Sukacita surga nyata, penuhiku. Tanganku ku Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Mari Kau angkat tangan tinggi-tinggi. Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Tanganku Ku angkat padamu, angkat tinggi-tinggi untuk Tuhan. mensyukuri rahmat yang Kau Kaki Hatiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. katakan bersyukur, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Dia baik, sebab Dia baik. Bawa
Tuhan Yesus baik, amin. Maka sebab itu kita wajib harus mengucap syukur. Saya persilakan duduk dulu saudara. Oh haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, setiap kami datang mau menghampiri tahta-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin mendekat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Semakin hari semakin bijaksana Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin menggenapi firman-Mu Bapa. Sesuai kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Mari Tuhan, jamalah hati kami Tuhan. Yes. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Bapa. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Dari-Mu kemuliaan kekal selamanya. Mari kekasih Tuhan, nyanyikan lagu ini. Bapa-Ku yang di surga, Kuduskanlah nama-Mu Tuhan. kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Sebab Engkaulah, Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Dari-Mu kemuliaan kekal selamanya. dengan segenap hati, Dengan senap hati, sujud menyembah-Mu. dengan segenap jiwa, Dengan senap jiwa, ku bersyukur memuji-Mu. Bapa-Ku yang di surga, beri berkat-Mu pada kami. beri berkat-Mu pada kami. Ampuni kesalahan setiap kami Tuhan. Ampuni kesalahan, lepaskan dari yang jahat. Sebab Engkaulah, Sebab Engkaulah yang mempunyai
Tuhan katakan, Ku sujud menyembahmu dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa. Ku bersyukur memuji dengan segenap hati kami. segenap hati. Ku sujud menyembahmu Ya Tuhan, dengan segenap jiwa. Ku bersyukur memujimu Tuhan. Dengan segenap hati. Ku sujud menyembahmu dengan segenap jiwa. Ku tersungkur memujimu Tuhan. Dengan segenap hati. Ku sujud dengan segenap jiwa. Ku tersungkur memujimu. sekali lagi. Ku tersungkur memujimu. Engkau baik Tuhan. Ya Ramayasi. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Ini setiap kami Bapa, sujud di hadapan-Mu, tersungkur memuji-Mu. Kau Allah yang baik. Haleluya, Ya Ramayasi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu. Oh, terima kasih Bapak. Seminggu ini kami boleh merasakan belas kasihan-Mu, pemeliharaan, perlindungan-Mu, kekuatan, kasih-Mu terus ada menyertai kami. Terima kasih. Kami sebentar mau mendengar firman. Biarlah Roh Kudus bekerja berkarya atas hidup kami, di kedalaman hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, jamahlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya berkata sama-sama amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya, saudaraku, kita seminggu kemarin sudah mulai berbicara tentang kemuritan ya. Kita sudah mengerti apa itu kemuritan. Jadi artinya kita semua ada di dalam proses menjadi murid. Kita sedang menjadi murid sampai akhir hidup kita. Kita semua tetaplah murid Tuhan yang terus bukan saja mau belajar, tapi terus mau diubahkan dan disempurnakan. Amin. Haleluya. Hari ini saudaraku, yuk
tayangkan. Kalau belum ada Unang ini ambil yang di depan sini USB-nya. Ada enggak di situ? Kalau enggak ada di situ yang di sini. Ada di meja. Hari ini kita lanjutkan dengan kemuritan yang berakar dalam Kristus. Jadi kemuritan ini karena kita murid Kristus maka mengalami proses menjadi murid setiap hari. Itu yang pertama-tama, yang penting banget. Kita harus berakar di dalam Kristus. Amin, semua. Kita baca ayatnya, Markus 4, ayat 5, 6, lalu nanti ayat 16 dan 17. Ya buka aja filenya kalau sudah ketemu. Markus 4 mulai ayat yang kelima. Ya, slide 1. Ya, ini ayatnya. Saudara kelihatan? Ya, mari kita baca sama-sama ya. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Cukup dulu. Ini kan ceritanya kerajaan sorga itu bagaikan seorang penabur yang akan menaburkan benih di atas tanah. Masalahnya tanahnya ini macam-macam. Dan kali ini yang kita mau lihat adalah tanah yang berbatu-batu. Dikatakan di ayat 5 tanah berbatu-batu ini tidak banyak tanahnya. Karena nyampur dengan batu, saudaraku. Lalu seperti apa respon tanah ini terhadap benih itu? Lalu dikatakan benih itu pun segera tumbuh. Jadi kalau ditanemin benih, ditanemin firman, dengar firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan yang keluar dari firman Tuhan, benih itu segera tumbuh. Luar biasa segera tumbuhnya sih ya, saudaraku ya, enggak berlama-lama. Cuma karena kebanyakan batu, tanahnya sedikit, sesudah matahari terbit di ayat 6, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah ini titik sayang sekali. Segera tumbuh tapi enggak kuat lama. Begitu terbit matahari, terik matahari dirasakan seharian itu, dia langsung enggak kuat, langsung layu. Jadi benih firman yang ditabur, nah kita lihat di ayat 16 dan 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Wow, senang dapat firman. Aduh ini firman bagus. Aduh ini firman nguatin. Aduh firman ini memberi wawasan. Menambah pengertian saya. Aduh senang saya. Nah gitu kira-kira responnya. Bagus sih sampai di situnya ya. Tapi di ayat 17 kita baca. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Artinya murtad apa? Enggak melakukan firman. Tahu sih firmannya, gembira ketika mendapatkannya, tapi begitu ada pencobaan, ada godaan, ada penindasan, langsung dah lupa sama firman. Yang dilakukan tetap aja yang dari dirinya sendiri, yang berasal dari dunia ini. Nah, hal-hal seperti ini suka terjadi. Bahkan mungkin sering terjadi. Kita harus menanggapi ya. Lalu bagaimana ini tanah ini bukan bicara orang yang belum kenal Tuhan, ini bicara anak-anak Tuhan ini. Kalau tanah hatinya tipis begini saudaraku, ini bahaya ya.
Karena walaupun dengar firman, terima dengan gembira, begitu ujian datang berupa pencobaan, godaan, aniaya, penderitaan, gak kuat. Lemah lunglai, jatuh terkapar. Jadi yang model gini gak bisa nyanyi. Walau 1000 rebah di sisiku, aku tetap kuat. Orang boleh jatuh, orang boleh rebah, aku tetap kuat. Nah, orang-orang yang model tanahnya berbatu-batu enggak bisa nyanyi lagu itu. Karena sebelum orang rebah, dia rebah duluan. Sebelum orang jatuh, dia udah jatuh duluan. Sebelum orang murtad, dia udah murtad duluan. Nah, kita harus memperhatikan ayat ini, saudaraku. Dan nanti apa kaitannya dengan kemuritan yang berakar di dalam Kristus. Kan kita semua pengen menang, amin? Iya, kalau menang ini ayat ini, wah ini ayat untuk orang-orang kalah ini. Ini bukan orang menang. Ya, jadi kalau kita masih mirip-mirip dengan yang seperti ini, sadarilah, oh jangan-jangan tanahnya itu tipis banget. Yang banyak di dalam saya ini batu-batu. Nah, batu itu harus dibuang. Batu itu harus dibuang. Supaya tempat yang lowong bekas batu dibuang bisa diisi lagi dengan tanah. Makin lama batunya makin tersingkir dan tanah makin banyak masuk di sana. Sehingga akan berubah, tanah berbatu ini harus menjadi tanah yang baik. Amin, saudara-saudara. Ya, baru itulah pemenang. Yang namanya pemenang itu cuma tanah yang baik. Yang berbatu-batu, yang bersemak duri atau tanah yang keras di pinggir jalan. Mereka bukan pemenang. Saya percaya kita semua ingin jadi pemenang. Ya, baik di dalam dunia ini ketika ada godaan, pencobaan, rintangan, penganiayaan, penderitaan apapun. Tapi Tuhan, aku mau jadi pemenang. Bersama Tuhan Yesus, aku jadi pemenang. Amin, saudara-saudara. Ya, maka kita harus belajar supaya jangan sampai hal seperti ini masih terus terjadi pada kita orang-orang percaya. Seharusnya sudah tidak boleh terjadi. Jadi kalau masih terjadi, kita harus cari tahu. Kenapa? Biarlah kita berubah dan mengalami perubahan. Ya, lalu kita baca ayat berikutnya, saudaraku. Ya, tolong berikutnya. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16 dan 17. Thank you. Ya, kita baca saudaraku ya. Mulai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya, ayat ini sangat jelas buat kita, murid Yesus. Bagaimana kita menjalani kemuritan setiap hari. Mari perhatikan ayat ini. Kalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada. Kalau kasih kepada Bapa tidak ada, bagaimana dia mau melakukan kehendak Bapa dengan sukacita? Dengan sukarela, bukan dengan terpaksa. Jadi satu persoalan ini adalah soal mengasihi dunia. Ini PR buat setiap murid Kristus. Bagaimana kita yang tadinya mengasihi dunia, apa sih mengasihi dunia itu? Keinginan daging, itu mengasihi dunia. Keinginan mata, itu mengasihi dunia. Keangkuhan hidup,
pengen tinggi, pengen jadi orang yang tinggi, yang dihargai, yang dianggap lebih. Itu duniawi. Nah, kita harus sadar 3 hal ini bukan dari Bapa. 3 hal ini tidak bicara soal kerajaan sorga, tapi itu bicara kerajaan dunia. Persoalannya murid-murid Kristus, kita semua, kita berasal dari mana? Dari kerajaan dunia atau dari kerajaan sorga? Apa jawabnya? Kita orang-orang mana? Kerajaan sorga. Bahkan kita dulu sudah belajar, kita ini warga negara sorga. Amin. Pastikan kita tidak lagi mengasihi dunia, enggak lagi mengasihi yang daging, enggak nyaman lagi, enggak cari lagi yang daging, keinginan daging. Kita sudah pernah bahas ini. Enggak lagi cari keinginan mata, enggak lagi cari keangkuhan hidup. Itu kita harus pastikan terjadi. Ngomong sama Roh Kudus tiap hari ini dalam hidupku, Tuhan, kalau sampai tuh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ngegodain aku. Oh Tuhan, sadarin aku. Biar cepet-cepet aku sadar. Dan begitu aku sadar, beri aku kemampuan untuk menghindar dari yang daging, dari yang keinginan mata dan keangkuhan hidup, karena itu semua dari dunia. Aku ini warga negara sorga. Aku terpisah dari dunia, walaupun aku masih ada di dunia. Tapi cara hidupku, nilai-nilai hidupku itu nilai-nilai dan cara hidup yang sorgawi. Amin, saudara-saudara, itu bagian kita. Dan dunia ini sedang lenyap. Mau ngebanggain apa? Mau ngebanggain daging, mata, keangkuhan hidup, buat apa? Dunia ini juga sedang menuju ke lenyap kok. Apa yang mau dipertahankan? Tidak ada. Tapi firman jelas-jelas mengatakan, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Haleluya. Untung apa rugi jadi umat kerajaan sorga? Untung. Haleluya. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Jangan lagi bermain-main dengan dunia. Kalau kita main-main dengan dunia, tanah hati kita akan terlalu banyak batunya. Tanahnya tipis. Dengar firman seneng, gembira, tapi enggak tahan terhadap godaan dunia. Nanti yang Tuhan kasih itu bukan penderitaan kalau dari sisi dunia. Kesenangan dunia engkau jatuh. Dikasih untuk memuaskan keinginan mata engkau jatuh. Dikasih yang akan menaikkan gengsi, ego, engkau jatuh. Murtadnya sering banget nanti. Dan ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Berikutnya, kita lihat slide berikutnya. Jadi saudara, kita harus tahu kemana pandangan kita tertuju setiap hari. Sebagai murid Yesus, dimanapun kita ada. Sebagai murid Kristus, pilihan kita tuh sebetulnya satu aja. Sepenuhnya hati kita nih buat kerajaan sorga. Amin. Kan udah bukan lagi buat kerajaan dunia. Betul saudaraku? Kalau saudara masih mau separoh-separoh, gak akan bagus hasilnya. Jatuh juga kalau ada cobaan dan godaan. Murtad juga. Tidak bisa jadi pelaku firman. Taunya mungkin makin banyak. Pemahamannya mungkin makin banyak. Tapi tidak pernah sanggup jadi pelaku firman.
Kenapa? Karena masih sayang dengan kerajaan dunia. Itu udah pasti. Kalau hati kita sepenuhnya tertuju hanya kepada hal-hal yang sorgawi. Di bumi ini pun ada hal-hal yang sorgawi. Betul saudaraku? Hidup benar. Hidupnya masih di bumi tapi benar. Penuh kasih di bumi tapi penuh kasih. Penuh damai sejahtera. Hidup dalam kekudusan. Di bumi tetap. Tapi hidup dalam kekudusan. Itu semua hidup yang sorgawi. Hanya orang yang memilih untuk hidup secara sorgawi, dialah yang akan hidup untuk selama-lamanya. Dia bagaikan pohon yang berakar dengan kuat di dalam tanah. Enggak ada matinya. Amin. Enggak ada apa? Enggak ada matinya nih jenis orang Kristen yang model begini. Enggak ada matinya. Mau dikasih cobaan apapun, lewat, menang, teguh, kuat. Amin. Kenapa? Karena dia hanya menatap hal-hal dari kerajaan surga. Jadi gak gampang kegoda. Kalau saudara mungkin berpikir kenapa ya gue masih gampang kegoda ya. Ya karena engkau masih duniawi. Itu pasti. Kalau orang yang sudah tidak duniawi tidak akan mudah tergoda. Susah untuk direbahkan. Susah untuk dijatuhkan. Jadi perhatikan. Pandangan kita nih harus kemana tiap hari. Nah ini akan mempengaruhi seluruh sikap, cara pandang kita. Kalau kita memandang yang surgawi, pasti itu akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merespon, cara kita mengambil keputusan. Kita tahu firman, kita lakukan yang firman katakan. Kita tidak lakukan apa yang dunia ajarkan. Yang kedua, ini akan mempengaruhi kasih kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Melakukan firman itu bukan sesuatu yang terpaksa. Melakukan firman itu sesuatu yang membahagiakan. Yang mendorong saya jadi pelakunya karena saya tahu ini mendatangkan hidup. Mendatangkan damai sejahtera setiap hari. Mendatangkan sukacita. Siapa yang gak mau dikasih sukacita? Siapa yang gak mau dikasih damai sejahtera? Betul saudaraku? Kalau kita tidak mencintai dunia ini, pasti kita akan mencari firman, melakukannya dengan senang hati. Tapi yang masih cinta dunia, ketemu firman, aduh gue empet lah. Banyak tuntutan, banyak keharusan, banyak kewajiban, mesti begini, mesti begitu, mesti begini, begitu, capek lah gue lah. Itu kenapa tuh? Masih cinta dunia. Responnya jadi salah terhadap firman. Padahal firman itu membawa kehidupan. Nah saudaraku, jadi sebetulnya ini tergantung pada apa pilihan kita. Apakah sungguh yakin masing-masing kita telah memilih untuk hidup bagi kerajaan Allah? Satu kerajaan yang Yesus beritakan berulang kali selama 3,5 tahun dia ada di bumi. Apa intinya yang dia beritakan? Kerajaan Allah. Dan kita sudah jadi pengikut Yesus, jadi muridnya, apakah kita memang telah memilih dengan sukacita, dengan sukarela, aku pilih kerajaanmu. Ya Bapa, aku mau kerajaanmu. Ya Tuhan Yesus, aku gak mau dunia lagi. Duniaku tinggalkan. Mataku tertuju kepada kerajaanmu. Amin. Dan sebagai murid kita tahu di depan kita ada salib Tuhan. Yang minggu lalu kita bahas. Mau ikut Yesus, sangkal diri.
pikul salib, ikut aku. Itu selalu ada di depan kita. Salibnya itu selalu ada di depan kita. Apa sebenarnya yang layak mendapatkan seluruh perhatian dan menguasai seluruh hati kita? Kerajaan Allah kah atau dunia? Saudara, ini harus milih. Ini yang minggu lalu saya bilang, jadi murid Yesus itu bukan otomatis. Jadi murid Yesus itu perlu kita memilih. Minggu lalu saya katakan ada kok yang enggak mau jadi murid Yesus. Yang disebut orang banyak. Mujizatnya Yesus mau. Ikut dapetin mujizat mau. Makan mujizat mau. Lihat mujizat senang. Di mana Yesus ada mereka kejar. Tapi Yesus tahu mereka ikut aku karena mau perut yang kenyang. Bukan karena memang mau jadi murid. Maka Yesus pisahkan, ada orang banyak, ada murid-murid. Kalau cuman yang pengen mujizat melulu, tapi nggak mau iring Yesus, nggak mau ikut Yesus, itu namanya orang banyak, bukan murid. Nah, saudara dan saya, murid atau orang banyak? Pilih, masing-masing harus pilih. Dan Tuhan tawarkan kepada semua, mari ikut aku jadi murid. Mau enggak? Karena kalau jadi murid, kita bicara hal-hal kerajaan Allah. Yesus tidak akan menawarkan apa yang dari dunia. Yang Yesus tawarkan kepada kita bukan yang dari dunia. Ya, tadi ada nih, sebentar kita baca ayatnya. Yohanes 14 berikutnya. Kita baca ayat 21 dan 27. 1, 2, 3. Memegang perintahku dan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 27 saudara baca. Amin. Yang Yesus berikan itu nilai, cara hidup, ajaran tentang kerajaan Allah. Bukan yang dari dunia. Tidak akan sama dengan yang dari dunia. Kita harus mengawas-awasi. Kita harus peka, masing-masing kita peka. Apa yang datang kepada kita, kita harus mengenali. Ini sorgawi atau ini duniawi. Kalau kita murid Yesus, kita tolak yang duniawi. Kita terima yang sorgawi. Jelas saudara-saudara? Amin. Amin. Jangan bercampur. Kalau bercampur ya seperti tanah berbatu-batu. Campuran batu dengan tanah. Sungguh-sungguh tidak sehat. Pada akhirnya kita tidak dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Siapa tidak melakukan firman? Ayat ini mengatakan dia bukan seorang yang mengasihi Bapa. Kalau kamu mengasihi Bapa, kamu pasti jadi pelaku-pelaku firman. Amin. Amin. Sangat jelas yang Tuhan nyatakan kepada kita. Supaya kita bisa melihat dan memilih dengan benar. Tidak gampang terkecoh. Dunia ini penguasanya iblis. Dia akan berusaha mengecoh kita. Seperti iblis berusaha mengecoh Yesus. Tapi Yesus tidak terkecoh. Kenapa? Karena mata hatinya tertuju hanya kepada kerajaan sorga dan kepada Bapa sorgawi. Mudah bagi Yesus untuk bisa seleksi. Ini omongan iblis, penguasa dunia. Aku enggak dengar sarannya, aku enggak ikuti.
instruksinya. Sekalipun itu sepertinya menyenangkan aku. Saudaraku, hal-hal seperti ini akan terjadi dalam hidup kita masing-masing. Setiap hari. Banyak yang disodorkan kepada kita. Dan kita harus bisa memilih. Yang mana kita ambil, yang mana kita tolak. Di dalam semua segi kehidupan, di pekerjaan, di hubungan-hubungan saudaraku, ya. Berikutnya. Ya. Di sini saya sampaikan arti dari kemuritan yang berakar. Ya, atau radikal. Radikal itu kita jangan negatif saudaraku. Ini bukan radikal model teroris, bukan ya. Makanya saya ingin mengajak kita semua mengerti arti dari kemuritan yang berakar atau kemuritan yang radikal. Kemuritan yang radikal mengesampingkan kehendak kita demi mengikuti Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Tinggal nanti kita mau jadi murid-murid yang gimana ya. Mau murid yang radikal atau mau murid yang jangan yang radikal lah, yang biasa-biasa aja. Radikal tuh dari kata radik, artinya akar. Radikal berarti kembali ke akarnya. Banyak orang Kristen yang hidupnya sudah tidak berakar kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang berakarnya pada dirinya sendiri. Apalagi udah dicampur-campur dengan filsafat dunia hari-hari ini. Humanisme. Aktualisasi diri. Anak-anak muda. Wah, jauh itu ajarannya daripada ajaran Yesus yang mengatakan murid yang radikal, yang berakar kepada Kristus akan mengesampingkan kehendak diri demi mengikut Yesus sebagai Tuhan. Zaman ini anak-anak muda banyak diajar untuk jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Itu kata-katanya kayaknya bagus. Tapi itu sangat bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Kalau kita sadari. Jadi murid yang radikal itu maksudnya gimana? Ada 3 hal di sini. Pertama, ya dia akan berbeda dari tradisi, dari apa yang biasanya dilakukan. Kemuritan di akhir zaman ini banyak yang merosot, saudara-saudara. Makanya berapa tahun belakangan, kalau saya nggak salah 10 tahun belakangan ini, pengajaran tentang murid Kristus, kemuritan yang radikal ini dibawa kembali kepada gereja-gereja. Supaya gereja tetap punya ciri. Sebagai murid Yesus itu kita punya ciri. Ya, zaman dulu orang senang cari karyawan orang Kristen karena dikenal sangat jujur, sangat rajin. Itu orang Kristen dulu. Ketika kemuritan itu betul-betul dilaksanakan dengan luar biasa oleh orang-orang percaya. Tapi lama-kelamaan saudaraku, gereja enggak hati-hati, gereja bercampur dengan nilai-nilai duniawi, dengan hedonisme, dengan materialisme, dengan konsumerisme. Anak-anak Tuhan lupa bagaimana hidup punya nilai seperti yang Yesus ajar di awal. Nah, ini yang harus dikembalikan kepada gereja-gereja, termasuk yang hari-hari ini dan ke depan. Firman akan terus menyampaikan kepada kita supaya kita kembali kepada inti.
kepada akar kekristenan. Jangan sampai terbawa oleh nilai-nilai dunia ini. Kita jadi lupa, jadi Kristen itu harusnya kayak apa. Udah lupa deh jadi terang, lupa jadi garam. Yang kedua, saudaraku, menjadi radikal, menjadi murid yang radikal, yang berakar kepada Kristus, ini sesuatu yang sangat mendasar, sangat penting, menjadi tumpuan gereja, menjadi pijakan kita untuk jalani kehidupan setiap hari. Yang jadi karyawan ya silakan tetap jadi karyawan, yang jadi pebisnis jadilah pebisnis. Yang jadi ibu rumah tangga, yang jadi macam-macam itu silakan semua. Tapi kita semua sadar kita adalah murid Kristus yang berakar kepada Kristus, yang berakar kepada firman, yang tidak mau kompromi dengan nilai-nilai dunia ini. Berapa banyak orang Kristen tetap korupsi. Berapa banyak orang Kristen main-main dengan uang. Main-main dengan kehidupan yang tidak kudus, dengan free sex dan sebagainya. Berapa banyak? Banyak. Itu menunjukkan wah, kehilangan nilai jadi murid Kristus itu seperti apa. Itu yang saya bilang. Dipikirnya jadi Kristen sudah cukup. Sudah cukup. Kalau Kristen tanpa kemuridan, sudah cukup. Kalau kita Kristen, jadilah Kristen dengan kemuridan yang radikal kepada Yesus. Itu baru murid Yesus yang sejati. Itu baru kita hidup di dunia dengan nilai-nilai yang surgawi. Itulah orang-orang yang bisa berdampak. Itulah orang-orang yang akan Tuhan pakai luar biasa. Jadi bukan ekstrim. Saya tidak sedang mengajar ekstremis di sini. Tidak. Kita bukan orang-orang ekstrim, tapi harus radikal. Apa arti radikal? Mengakar kepada ajaran Yesus. Amin semua. Haleluya. Supaya hidup kita berubah saudaraku. Karena tujuannya apa di bawah dikatakan keselamatan jiwa sampai dengan mereka dapat hidup sesuai dengan gambaran anaknya. Jadi kita proses ini kan terus menerus kita lakukan lewat tahun demi tahun. Ada saudara-saudara yang mengajak orang baru. Entah teman, entah keluarga. Di sini dimuridkan. Kita mulai ajak mereka masuk kelas SPK. Selesai SPK mereka diajak masuk di Komsel. Setelah itu nanti masuk lagi di modul 02 dan seterusnya dan seterusnya. Ikut ibadah, ikut apa supaya apa? Tidak sekedar selamat. Terima jaminan selamat. Tapi tahu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sampai diubahkan serupa dengan gambar anaknya. Amin, saudaraku. Itu tugas gereja, itu tugas saudara dan saya kepada semua umatnya yang ada. Berapa banyak di antara kita yang gugur? Dulu ikut SPK, ikut dibaptis, sekarang ada di luar. Bahkan beberapa sudah beralih keyakinan. Karena menikah dengan orang yang tidak seiman, mau beralih. Itu artinya langkah awal diselamatkan dia bisa kita bawa. Tapi dia tidak bisa dibawa terus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Ya semogalah di dalam hidupnya ke depan
dia boleh kembali. Yang terhilang boleh kembali kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ini menunjukkan kepada kita, gereja, kita semua punya tugas, saudaraku. Tidak saja membawa berita selamat, tapi bagaimana setiap jemaat ini punya kesempatan di dalam hidupnya di dunia ini untuk diserupakan dengan gambar anaknya. Amin, saudaraku. Amin. Karena nih targetnya apa sih sebenarnya kita? Targetnya kita jadi pemenang. Artinya apa? Semua siap jadi mempelai. Karena hanya yang siap jadi mempelai yang akan masuk perjamuan kawin anak domba. Yang gak siap ditolak. Kita udah tahu kan ceritanya tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Itu pasti terjadi. Jadi kita ikut Yesus tuh mesti sungguh-sungguh loh. Ya, mesti sungguh-sungguh. Dan ujiannya adalah tantangan kehidupan. Urusan kekudusan, urusan uang, urusan macam-macam kan. Banyak sekali persoalan dalam hidup kita. Itu semua ujiannya. Jadi jangan dipisahkan hal yang rohani dengan kehidupan sehari-hari. Jangan dipisahkan. Kalau dipisahkan kita nggak bertumbuh. Kalau mau bertumbuh di dalam Tuhan, kejadian hidup sehari-hari itu semua soal PR yang kita harus jawab dengan hati, pikiran, perasaan, kehendak, tingkah laku, perkataan yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan dipisahin, ya. Itu menyatu. Itu harus jadi bagian di mana kita semua melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lalu setelah tujuannya seperti itu, saudaraku, cirinya apa? Cirinya hidup yang kudus dan rendah hati. Ini ciri yang paling basic. Kita harus mulai dari ciri ini. Kalau dibilang murid Yesus, dia haruslah seorang yang kudus dan rendah hati. Nanti ciri-ciri berikutnya akan menyusul. Tapi yang paling dasar 2 hal ini, saudaraku. Berikutnya, menapaki jalan kekudusan dan kerendahan hati. Soal jalan kekudusan saya pernah khotbahkan. Nanti saudara bisa cek di YouTube, boleh didengarin lagi ya. Nah, Tuhan itu sudah menguduskan kita, amin. Sudah, tapi kita harus tetap bertumbuh dalam kekudusan hidup. Mesti terus dilanjutin dari satu kekudusan kepada kekudusan yang berikutnya. Tuhan akan bongkar hidup kita, setiap ruang hati kita, ruang dalam pikiran kita, ruang dalam perasaan kita dan keinginan-keinginan kita. Satu persatu Tuhan akan bongkar. Tuhan akan nyatakan kepada kita, rohnya akan berbicara kepada kita. Bagian ini kamu masih belum kudus. Mungkin kita akan terima dengan terkaget-kaget. Iya ya, ternyata ya, iya ya. Gue belum lulus nih dalam soal ini, dikirain udah. Begitu kejadian lagi, kok gue terpengaruh ya sama nilai dunia. Nah itu sebetulnya cara Tuhan membersihkan kita. Enggak usah jadi takut, tetapi terima kasih Tuhan. Engkau memberitahu saya ada bagian yang belum dikuduskan. Kuduskan saya oleh anugerah-Mu Tuhan. Ajar saya supaya saya menang dalam perkara ini. Kita harus punya kesiapan seperti itu saudaraku. Tiap-tiap hari di dalam hidup kita ini. Makanya ada baiknya waktu malam sebelum tidur kita merenung di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Merenung di hadapan Tuhan. Hari ini aku udah ngapain aja ya. Hari ini Tuhan bicara apa ya sama aku. Kapan ya tadi Tuhan bicara? Apakah tadi pagi-pagi? Tadi pagi-pagi Tuhan kayaknya ngomong soal apa sama saya. Tadi siang firman Tuhan itu tiba-tiba aja muncul di pikiran saya. Kenapa ya tadi saya? Itu ada waktu yang baik untuk kita merenung di hadapan Tuhan. Kalau mungkin tadi gak sempet mikirinnya karena terlalu sibuk lah. Tapi malam-malam
Oh iya ya Tuhan ya, iya ya tadi itu saya salah ya, saya kayak gitu. Harusnya saya nggak mikir begitu, harusnya perasaan saya nggak perlu jadi marah-marah kayak gitu. Oh iya Tuhan, ampuni saya. Lakukan itu setiap hari saudaraku di dalam Tuhan, maka kita bertumbuh dalam kekudusan hidup. Dan semua itu terjadi, kita tahu ada anugerah Tuhan yang terus menyertai kita. Jadi kita perlu mengenal dan memahami lebih dalam, lebih luas kekudusan Tuhan. Itu perlu kita beri waktu bicara dengan Tuhan. Biarkan Tuhan menyatakannya kepada kita. Ya, kalau enggak suka dibiasain, kita ini kurang peka saudaraku. Ya nggak sadar, udah bikin dosa juga nggak sadar, udah salah juga nggak sadar, barusan melanggar firman juga nggak sadar. Kenapa? Tidak terjalin hubungan dengan Tuhan. Murid-murid harus punya hubungan dengan Tuhan. Gimana disebut murid kalau nggak ada hubungan? Itu omong kosong saudara. Niat doang jadi murid, tapi nggak beneran jadi murid. Kalau beneran jadi murid ya kita mesti punya persekutuan dong dengan siapa guru kita, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, lakukanlah malam-malam boleh atau pagi-pagi untuk pagi-pagi persiapan hari ya. Tapi malam itu kita merenung untuk minta dievaluasi oleh Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam kekudusan. Ya. Kemuritan yang radikal akan membawa kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus Allah. Kita akan makin peka. Apa yang masih harus dibereskan dari hidup kita. Supaya terus bertumbuh kekudusannya itu. Dalam pikiran, perasaan, keinginan, perkataan, dan perbuatan kita saudara-saudara. Ya. Lalu ada dua hal ini. Ya berikut. Menapaki jalan kekudusan. Kenapa harus terus lewati jalan kekudusan? Karena kualitas hidup yang Tuhan minta kepada kita harus memancar dari dalam keluar sebagai garam dan terang. Kalau kita bukan murid yang radikal, mengakar kepada Kristus dan firman, gak mungkin jadi garam samanya. Kalau garam itu kan dia punya rasa yang berbeda dibanding rasa lainnya. Itu garam. Tapi kalau kita bukan murid yang radikal, nggak ada bedanya. Tetangga ngeluh, gue bisa ngeluh lebih panjang lebar dari tetangga. Marahan nih sama tetangga, bisa galakan gue sama daripada dia. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Itu bukan murid yang radikal. Kalau kita murid yang mengakar kepada Yesus, beda. Coba saudara cek aja bagaimana hidup kita masing-masing. Dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam meresponi banyak hal. Beda enggak sih sama orang dunia? Kelihatan enggak ciri-ciri murid Yesusnya? Jadi terang enggak? Bisa mengabarkan kebenaran? Atau yang ada sama juga? Orang nyumpah-nyumpahin, kita nyumpah-nyumpahin juga. Enggak ada bedanya. Padahal jelas firman mengatakan jangan pernah mengutuk. Amin. Tapi perilaku kita enggak ada bedanya. Bisa lebih jelek daripada orang dunia. Kita harus sadar. Yang seperti itu, dia bukan murid. Dia mirip dengan orang banyak saja. Bukan murid Yesus. Nah kalau kita mau jadi murid, kita harus tinggalkan itu. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena kekudusan adalah proses di dalam diri yang memungkinkan karakter kita dibentuk dan ditempa. Emang ada hal-hal yang gak enak, menyakitkan, dibentuk oleh tangan Tuhan. Ya.
Kita tadinya mungkin bentuknya kotak, Tuhan dibentuk bentuk kotak, diubah. Mungkin Tuhan jadikan dari kotak jadi segitiga atau jadi lingkaran. Itu memang bukan hal yang enak. Terasa sakit di daging, terasa sakit di jiwa, terasa sakit di perasaan, terasa gak enak di keinginan. Waduh, gue maunya begini, gue jadi kagak bisa dan nih. Gitu saudaraku. Tapi itu perlu kalau kita memang murid. Dimurnikan. Nilai-nilai hidup kita diubahkan. Menyangkut apa saja harus berubah. Gak boleh sama dengan orang dunia. Sebuah proses yang memerdekakan kita. Ada kuasa dari kekudusan ya, yang radikal. Kalau kita punya saja komitmen, Tuhan aku mau jadi murid yang radikal. Mengakar kepada firman, mengakar kepada Engkau. Turut teladanmu, bentuk aku, tempa aku. Apa saja yang Kau mau lakukan buat hidupku. Aku percaya itu menguduskan aku. Membawa hidupku punya nilai-nilai yang berubah. Poin terakhir dari kekudusan ini saudaraku, bahwa kemuridan sejati itu akan bersuka cita kalau dikuduskan Allah. Ini sekali lagi bedanya. Ya enggak sungguh-sungguh murid, engkau dikuduskan itu terpaksa. Rasanya terpaksa, ini yang saya mau tanya, cek diri masing-masing. Engkau terpaksa atau engkau senang kalau dikuduskan. Sekalipun harus hadapi tempaan. Sekalipun dimurnikan itu enggak enak. Dimurnikan itu kan dipanasin saudara. Dipanasin, kayak emas dimurnikan dipanasin. Supaya keluar kotoran-kotorannya. Kotorannya dibuang, emasnya jadi lebih murni. Kalau kita memang murid yang sejati, kita tahu kita bakal kena panas. Akan ada pencobaan, akan ada masalah yang berat. Tapi Tuhan demi hidupku semakin layak, semakin berkenan, semakin kudus, semakin diserupakan dengan Engkau. Aku terima apa saja yang Engkau mau lakukan bagiku. Aku percaya itu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Itu murid, bukan orang banyak. Orang banyak hanya mau yang enak-enak saja. Giliran disuruh menderita, mereka kabur, menjauh dari Yesus. Kedua, berikutnya, menapaki jalan kerendahan hati. Satu ayat saya rindu kita baca. 1 Petrus 5 ayat 5. Enggak ada di situ ya. Ditayangin bisa dari sana. Dari Mulmet. 1 Petrus 5 ayat 5. Ya, ini ayatnya kita baca ya. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena rendah hati itu mirip banget dengan Yesus. Bapa sangat menyayangi Yesus. Karena dia seorang yang rendah hati. Jadi kalau kita murid Yesus, kita harus sadari rendah hati itu karakter basic yang mendasar, yang harus ada pada setiap murid. Dan Tuhan pasti uji kita, dikasih soal-soal ujian kepada kita supaya kita semakin rendah hati. Kalau terima ujian kerendahan hati, memang lagi waktu ujiannya datang gak enak saudaraku. Emosi kita itu kayak dicampur aduk gitu.
ya. Keinginan kita itu ya kalau diikutin mah pasti jelek dah. Tapi kita harus belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan diri. Pikiran juga negatif. Tapi di situ kita harus sadar, oh Tuhan, aku mau dibentuk rendah hati. Ngadepin orang model A, model B, model C, lain-lain. Yang tua, yang muda, macam-macam saudaraku. Tapi itulah cara Tuhan membuat kita semakin rendah hati. Amin. Kadang orang tua ditempanya lewat apa? Mungkin reaksi anak. Atau bahkan cucu. Aduh cucu ngomong begitu ya sama orang tua. Aduh bikin empet, bikin enek, bikin sakit hati saudaraku. Tapi segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Supaya kita belajar rendah hati. Kemuritan radikal adalah sebuah proses yang terjadi dalam diri kita dan dimulai dari perjumpaan pribadi dengan Yesus. Saya nggak tahu kapan kita alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Apakah saudara-saudara sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Yang pertama kali dan terus selanjutnya, berikutnya alami lagi. Alami perjumpaan dengan kuasanya, alami perjumpaan dengan kasihnya, alami perjumpaan dengan kebenarannya. Nah ketika kita berjumpa dengan Yesus, disitulah dia mulai untuk memproses hidup kita. Nikmati saudaraku kalau engkau berjumpa dengan Tuhan. Ya, karena ini adalah satu proses yang bersifat holistik. Artinya apa? Proses ini terjadi di dalam diri kita. Di hati, di pikiran, di perasaan, di keinginan. Prosesnya itu ada di situ. Hasilnya akan memancar keluar. Hasilnya akan kelihatan, akan berdampak keluar. Dan orang-orang bisa ngomong, kamu tuh sekarang lain ya. Sekarang kamu lebih sabar. Aduh dulu mah gak kira-kira deh kamu tuh orangnya. Gak sabaran banget gitu ya. Tapi itu proses yang di dalam. Kita yang paling tahu proses yang di dalam tuh kayak apa. Dengan Roh Kudus. Orang baru akan lihat hasilnya dari apa yang memancar di luar. Orang-orang di rumah akan melihat kita yang sekarang berbeda. Mungkin dari 2 tahun yang lalu. Dari 10 tahun yang lalu. Dan itu perlu. Ada kesaksian dari hidup kita ya saudara-saudara ya. Bagaimana Tuhan telah menjumpai kita secara pribadi. Kayak besok nanti hari apa ini Sabtu bakal ada CG. Ya, itu buat murid-murid kita harapkan di CG nanti murid-murid mengalami perjumpaan pribadi dengan kasih kuasa kebenaran Tuhan yang akan mengubahkan menjadi semakin kudus dan semakin rendah hati. Lalu saudaraku, proses ini di dalam akan keluar, tapi ini poin yang penting. Jangan lalai untuk selalu memandang ke atas. Artinya selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Maka saudara, apapun kejadian yang kita alami dalam hidup sehari-hari, jangan lupa ke atas. Mungkin urusannya saya sama pasangan, urusannya saya sama penjual kalau saudara pembeli. Atau kalau saudara adalah penjual, urusannya sama pembeli. Atau urusannya sama tetangga. Atau sama siapa lagi, sama cucu, sama oma, atau sama siapa saudaraku. Jangan cuma lihat ini urusan saya sama dia nih, tadi tempat konflik. Udah aja gimana caranya, ya cara gue. Jangan gitu. Selalu apapun yang terjadi, kita harus memandang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang sedang engkau rencanakan untuk saya lewat soal ini. Baru kita akan dapat ini loh saudara, dapat tuntunan. Dapat yang tadi di awal
Di awal tadi saya bilang apa itu ya? Sebentar. Tahu kemana pandangan kita tertuju. Itu kepada Tuhan. Nanya, kita ngerti nih. Iya ya, kalau ada Tuhan berarti nih harusnya ada satu kebaikan. Emang sih bikin kesel, emang sih bikin bagaimana. Tapi aku tahu nih ada kebaikan nih yang Tuhan mau kerjakan nih. Buat hidupku nih, supaya aku berubah nih. Amin. Itu yang penting. Nah kalau kita lupa urusan memandang kepada Tuhan, kita tuh gak berubah-berubah. Bener. Gak akan berubah-berubah, begitu terus caranya. Masih cara sendiri lagi. Kapan kita berubah? Makanya tadi dikatakan di sini. Ini satu proses yang holistik. Holistik itu artinya menyeluruh. Terjadinya di dalam kita. Dampaknya akan kelihatan keluar, tapi ingat, mesti memandang ke atas. Supaya yang di dalam kita, yang diproses sama Tuhan, itu berubah. Jadi makin kudus dan makin rendah. Jadi apa saudaraku? Makin kudus dan makin, itu dua itu mesti terjadi lewat apapun persoalan. Amin. Supaya kita dapat manfaat. Supaya lewati tahun ini nih 2020 tinggal berapa bulan nih. Ini udah September, Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi kita masuk 2023. Tanya sama diri sendiri, udah berubah belum? Kalau belum berubah rugi. Masa 1 tahun gue kagak ada perubahannya? Tanya coba sama orang di rumah. Gimana? Lihat mama, tahun ini ada perubahannya apa? Lihat papa gimana tahun ini, ada perubahan enggak? Tanya dah, belajar rendah hati. Amin. Jangan nyuruh orang lain terus ya berubah ya. Kita juga harus berubah ya. Amin semua saudara-saudara. Haleluya. Nah, jadi memandang ke atas itu sebetulnya titik awal untuk kemuritan kita. Kalau soal pohon yang berakar, itu artinya berakar ke tanah. Ya. Tapi di dalam hal yang lainnya, kita ini harus memandang ke atas, artinya tetap kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi sauh buat jiwa kita. Tuhanlah jangkar yang sangat penting untuk memastikan kita tidak terombang-ambing apapun masalah yang sedang terjadi. Amin, saudara-saudara. Memandang ke atas mengarahkan kita kepada 2 karakter yang sangat penting ini, yaitu kekudusan dan kerendahan hati. Hanya yang kudus yang bisa melihat Allah. Hanya yang rendah hati yang Allah berkenan. Amin. Jadi kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, jadilah rendah hati. Kalau kita mau melihat Tuhan dengan segala karyanya, jadilah kudus. Tanpa kekudusan kau gak bisa lihat Allah dan apa yang Allah sedang kerjakan atas hidupmu dan keluargamu. Kau gak bisa lihat, melihat tetapi tidak melihat. Mendengar tetapi tidak mendengar. Sungguh kasihan orang yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak kudus. Jadi kalau kita mau mengerti Allah, hiduplah kudus. Kalau kita mau diperkenan Allah, layak kepada Allah, jadilah rendah hati. Karena Tuhan melawan orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Pegang prinsip ini saudaraku di dalam kita menjalani hidup sebagai murid Kristus. Dan kekudusan dan kerendahan hati ini boleh gak saya milih? Saya mau belajar kudus dulu deh, rendah hati belakangan. Atau ada yang bilang saya kayaknya lebih gampang rendah hati daripada kudus. Nggak bisa, ini berkaitan saudaraku. Kerendahan hati dan kekudusan ini berkaitan. Ya. Waktu kita mendekat kepada Tuhan yang kudus itu, kita pasti datangnya dengan rendah hati. Ya, kita menyadari Dia kudus, Dia maha,
Dia sempurna. Kita pasti harus rendah hati datang kepada Dia. Makin sering datang kepada Tuhan, makin kita rendah hati. Dan di dalam kerendahan hati, kita berjumpa dengan kekudusannya. Kekudusan Tuhan akan mengalir, menguduskan kita. Menguduskan kita. Maka kerendahan hati dan kekudusan tidak bisa dipisahkan. Amin, saudara-saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini? Mari menyalakan kembali untuk hidup di dalam kemuritan yang kudus dan rendah hati. Mudah mengakui dosa, saudaraku, ya, karena anugerahnya selalu siap bagi kita. Kita dibebaskan dari hasrat, ya, mendapatkan pujian. Kerendahan hati akan menjauhkan kita dari keinginan untuk dipuja-puji orang. Kerendahan hati akan menjauhkan kita dari pengakuan dunia kepada kita. Kita sudah tidak lagi memerlukan pengakuan dunia. Nah, cara hidup Yesus adalah cara hidup yang rendah hati dan kudus. Sementara kalau dunia, cara hidupnya bagaimana? Cara hidup dunia itu adalah kebanggaan. Kenapa orang dunia selalu bicara soal pencapaian? Lu udah punya apa? Rumahnya berapa? Mobilnya berapa? Anaknya berapa? Bisnisnya apa aja? Asetnya berapa? Kenapa? Orang dunia kalau ketemu temennya ngomongnya kayak gitu. Karena orang dunia bicara tentang pencapaian. Buat apa pencapaian? Keangkuhan hidup. Tapi Yesus tidak mengajar kita begitu. Yesus mengajar kita cara hidup yang rendah hati dan kudus. Jadi kita bukan orang yang mudah berbangga diri. Kita lebih mudah untuk rendah hati. Amin. Saudara-saudara, mau ditempa, mau dibentuk, ingat terus sama yang di atas supaya ketika pencobaan datang bukan marah, bukan ngomel, bukan. Tapi kita menyadari Tuhan sedang proses hidup kita semuanya menjadi murid-murid yang sejati. Puji nama Tuhan, mari tim PW saya undang maju ke depan. Ya, kita siapkan hati kita datang sama Tuhan. Hal pertama, saudara-saudara, pilihlah yang terbaik di dalam hidupmu. Jangan berdiri di atas dua kerajaan. Kerajaan surga atau kerajaan dunia. Pilih yang terbaik. Engkau tidak akan tenang jika engkau memilih dua-duanya. Kadang mau kerajaan surga, lain waktu mau kerajaan dunia. Hidupmu tidak akan tenang, engkau tidak akan mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Pilihlah dan mari jalani. Jika engkau memilih untuk menjadi murid Kristus, jadilah murid Kristus yang sejati. Bukan apa yang kita mau lagi, tapi apa kehendak Allah, itu yang terjadi buat hidup kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
semuanya bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh. Oh, haleluya. Amin, Yesus. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, haleluya. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau selamatkan kami. Terus bawa kami bertumbuh dalam kekudusan, dalam kerendahan hati, semakin serupa dengan gambar-Mu, Yesus. Biar Roh-Mu menuntun kami tiap-tiap hari dalam hidup kami. Ketika kami menghadapi orang-orang, menghadapi persoalan-persoalan, sadarkan kami untuk kami terus memandang kepadamu, meyakini segala sesuatu Kau izinkan terjadi untuk menempa kami, untuk membentuk kami, untuk mengubahkan kami supaya semakin serupa dengan gambar-Mu. Ya Tuhan Yesus, ini bukan kata-kata. Apa yang kami katakan ini Tuhan sungguh-sungguh biarlah keluar dari hati kami masing-masing. Engkaulah pilihan kami, kerajaan sorgalah pilihan kami. Tuntun kami di dalam nilai-nilai-Mu yang sejati ya Tuhan. Menjadi murid-murid yang berakar kepada Engkau, berakar kepada firman-Mu. Maka kami kuat, kami menang, kami tidak murtad, kami tidak mudah jatuh. Tapi Engkau dapatkan kami menjadi pemenang-pemenang ya Tuhan Yesus. Itulah kerinduan kami. Biarlah Engkau berkenan ya Tuhan Yesus atas apa yang kami mohonkan kepadamu pagi hari ini. Maka kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau berkenan kepada kami. Engkau mengasihi ya kami yang rendah hatinya. Engkau ya Tuhan menunjukkan segala rencana-Mu, segala karya-Mu untuk kami. Kami dapat melihatnya karena kekudusan-Mu bertumbuh di dalam kami. Karena itu saudara-saudara sekalian, terimalah firman Tuhan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Untuk kami boleh hati bersama berdoa. Dengan kerendahan hati kami memohon belas kasih-Mu Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, jaminan keselamatan yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Ajar kami juga berdoa buat keluarga kami Tuhan. Bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan,
saat ini Tuhan. Pakai hidup setiap kami anak-anak-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Melalui perkataan, melalui perbuatan kami, kehidupan kami Tuhan. Engkau yang melayakkan dan menguruskan kami. Untuk kami membawa Tuhan menjadi terang, menjadi garam buat keluarga kami. Haleluya. Bapa, kami percaya Engkau yang menyelamatkan kami. Satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga kami pun akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semua rencana kami, keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, kami semua Tuhan adalah warga kerajaan surga. Karena itu Tuhan, kami sehati bersama berdoa untuk juga Tuhan. Bangsa Indonesia saat ini Tuhan, NKRI Tuhan Yesusku, Engkau yang menyertai Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh buat bangsa kami saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami dilepaskan dari segala roh-roh yang tidak baik Tuhan, dari segala roh yang jahat, dari segala Tuhan perpecahan, huru-hara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang menyertai setiap keamanan bangsa kami, kesehatan bangsa kami saat ini, perekonomian bangsa kami saat ini Tuhan. Biarlah Engkau bertahta dan berdaulat penuh atas bangsa kami Indonesia Tuhan Yesusku. Kami percayakan bangsa kami, provinsi kami Banten Tuhan, kota kami Tangerang ke dalam tangan kuasa-Mu. Di mana anak-anak-Mu ditempatkan Tuhan, mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kota-kota, desa-desa, bahkan pelosok-pelosok Tuhan yang belum terjangkau Engkau Tuhan. Mari Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu untuk terus menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan Yesus, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesusku. Mereka boleh diselamatkan Tuhan, bangsa kami boleh dimenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Bapa, mata-Mu, tangan-Mu Tuhan, hati-Mu tertuju buat bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau sebentar juga Tuhan kami akan mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati persembahan kami yang melayani, yang memberikan Tuhan, bahkan yang belum memberikan kesempatan. Karena kami percaya melalui persembahan kami, gereja-Mu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tangan kita kepada Bapa Surgawi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami umat-Mu kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Untuk 1 minggu ke depan ini kami beraktivitas. Biarlah Bapa, kasih-Mu terus menyertai kami. Pemeliharaan dan penyediaan-Mu ada bersama dengan kami. Yesus Kristus, biarlah kami terus berakar kepadamu, kepada firman-Mu, ajaran-Mu, teladan-Mu. Yesus, ingatkan kami tentang Engkau dan buatlah kami selalu mendekat kepadamu. Roh Kudus, kekuatan-Mu, penghiburan-Mu terus ada menyertai kami. Kami menjadi semakin kuat, semakin teguh, semakin beriman, semakin mengasihi firman-Mu dan melakukan setiap firman-Mu oleh kuat dan gagah-Mu, oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, ubahkan kami seminggu ke depan lewat apapun yang Kau izinkan terjadi. Kami semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas kami dan keluarga kami masing-masing. Beri sehat, beri kuat, damai sejahtera-Mu senantiasa ada menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Dan saya undang kolektan untuk maju ke depan. Silakan yang bertugas. Ya. Sambil persembahan dijalankan, kita mau lihat beberapa pengumuman. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut
Ikut Yesus keputusanku, ku taingkan, ku taingkan. Ku tetap